Subhanallah, langsung dapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa setelah ibadah umroh. Timnas Indonesia dapat kabar baik karena hal ini. Keputusan sangat hebat dan cerdas Sintayong menginstruksikan pemainnya untuk umroh. Apa maksud dan tujuan Sintayong ini? Siap buat sejarah kembali. Walaupun sulit menang lawan tim Timur Tengah, Sintayong tetap pede hadapi Arab Saudi. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Oke, langsung saja. Yes, berkah umroh. Pemain Timnas Indonesia yang mendapatkan kabar baik saat berada di Tanah Suci bisa menjadi kabar yang menggembirakan bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Mengenai pemain andalan Timnas Arab Saudi yang tiba-tiba mengalami cedera. Ini bisa menjadi faktor yang mengubah jalannya pertandingan sehingga Timnas Indonesia semakin optimis menghadapi Arab Saudi. Cedera pemain kunci biasanya berdampak besar pada performa tim, dan absennya pemain tersebut dapat memberikan keuntungan bagi tim lawan. Dalam konteks ini, jika pemain andalan dari Arab Saudi cedera, hal tersebut mungkin memberi harapan tambahan bagi Timnas Indonesia untuk meraih hasil positif dalam pertandingan. Gelandang Timnas Arab Saudi Abdullah Al-Malki mengalami cedera jelang melawan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah, Kamis 5 September. Dikutip dari situs resmi SAFF, Al-Malki mengalami cedera pergelangan kaki hingga tidak bisa menjalani sesi latihan secara penuh pada Minggu 1 September. Sesi latihan digelar di King Abdullah Sports City di Jeddah di bawah pengawasan Roberto Mancini. Pemain Abdullah Al-Malki tidak menyelesaikan sesi latihan karena nyeri di sendi pergelangan kakinya, tulis pihak SAFF. Al-Malki merupakan salah satu gelandang berpengalaman di skuad Timnas Arab Saudi. Pemain Al-Latifah itu selalu menjadi pemain utama saat Arab Saudi dilatih Hervé Renard, terutama di Piala Dunia 2022. Namun di bawah asuhan Roberto Mancini, gelandang 29 tahun itu jarang bermain karena sering cedera. Di 3 pertandingan terakhir Arab Saudi, Al-Malki tidak dipanggil Mancini. Baru untuk laga melawan Timnas Indonesia dan Cina, Al-Malki kembali masuk skuad. Status Al-Malki untuk status melawan Timnas Indonesia belum terungkap usai mengalami cedera tersebut. Untuk latihan hari ini, Senin 2 September, skuad The Green Falcons akan mulai menjalani latihan tertutup. Sementara itu, skuad Timnas Indonesia sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Minggu 1 September sore waktu setempat. Sedangkan para pemain Timnas Indonesia yang tampil di luar negeri juga sudah mulai berdatangan, termasuk Calvin Verdon, Sjaine Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 5 September malam waktu setempat atau pukul 01.00 waktu Indonesia Barat pada Jumat 6 September dini hari. Gimana menurut kalian guys dengan adanya berita ini? Apakah kalian senang melihat pemain andalan Arab cedera? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Belasan pemain Timnas Indonesia menjalankan ibadah umroh atas instruksi dari pelatih Sintayong. Hal itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Skuad Timnas Indonesia diketahui berada di negeri petrodollar untuk melakoni laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih bakal menghadapi Timnas Arab Saudi pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh. Demi mematangkan persiapan, Timnas Indonesia telah berada di Arab Saudi sejak Minggu 1 September 2024 malam waktu setempat. Agenda belum padat sehingga pemain punya waktu cukup luang. Sumarji mengatakan Shin menginstruksikan pemain yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah umroh. Belasan pemain mematuhi perintah tersebut pada Senin 2 September 2024. Hari ini pagi 08.00 12.00 waktu Arab Saudi ada waktu longgar.
Coach Shin menyampaikan yang beragama Islam melaksanakan ibadah umroh dan sekaligus berdoa bersama, kata Sumarji kepada MNC Portal Indonesia (MPI) Senin 2 September 2024. Pria berkacamata itu menceritakan ibadah umroh itu berjalan tanpa ada kendala apapun. Kondisi tersebut membuat agenda latihan timnas Indonesia juga tidak terganggu. Saya yang memimpin pemain ke Masjidil Haram. Semua berjalan lancar, imbuh Sumarji. Pemain sudah kembali ke hotel untuk latihan, tandasnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah beberapa kali bersua tim dari Timur Tengah. Pria 53 tahun tersebut bakal memimpin perjalanan Merah Putih di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada Jumat 6 September 2024 malam waktu Indonesia Barat pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia punya rekor kurang bagus saat jumpa Arab Saudi. Tim Merah Putih tak pernah menang dalam 11 pertemuannya lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia hanya sekali imbang dari 11 pertemuan. Rekor buruk juga dialami oleh Shin Tae-yong saat bersua tim Timur Tengah sebagai pelatih timnas Indonesia. Sejak melatih timnas Indonesia pada 2019, pelatih asal Korea Selatan itu sudah tak asing dengan negara-negara Timur Tengah. Shin Tae-yong sudah 7 kali bertemu lawan tim dari Timur Tengah. Total Shin Tae-yong hanya mencatatkan 1 kali kemenangan dan 1 kali imbang dari 7 pertemuan. Timnas Indonesia pertama kali bertemu tim dari Timur Tengah pada 2021. Kala itu Merah Putih harus kalah 1-3 dari Oman di uji coba internasional pada 29 Mei 2021. Satu-satunya kemenangan timnas Indonesia atas tim Timur Tengah terjadi pada 2022. Saat itu timnas Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah Kuwait pada 2022. Kemenangan tersebut terjadi pada laga perdana kualifikasi Piala Asia 2023. Itu jadi kemenangan perdana timnas Indonesia sejak 42 tahun yang lalu. Tim Merah Putih menang 2-1 melalui gol Mark Klok dan Rachmat Irianto. Satu hasil imbang terjadi pada Juni 2023 kala menantang Palestina. Timnas Indonesia ditahan imbang Palestina dengan skor 0-0. Timnas Arab siaga 1. Antisipasi permainan mengerikan Timnas Indonesia. Arab Saudi sampai latihan dengan metode ini. Masyarakat Indonesia di media sosial heran melihat Timnas Arab Saudi latihan serius jelang melawan Timnas Indonesia. Komentar itu muncul karena skuad asuhan Roberto Mancini sampai berlatih dengan menggunakan masker hipoksia atau training mask. Bagi yang belum tahu, ada sederet keuntungan dari penggunaan masker hipoksia. Beberapa di antaranya meningkatkan kapasitas paru-paru dan kemampuan bertanding di ketinggian yang minim udara. Training mask atau masker hipoksia ini rutin digunakan klub-klub top Eropa saat berlatih, khususnya para pemain Real Madrid. Biasanya di pramusim atau ketika para pemain baru kelar menjalani liburan musim panas. Pelatih fisik Los Blancos julukan Real Madrid meminta para pemain menggunakan alat yang satu ini serius amat lawan Indonesia. Kita cuma anak baru kok, tulis akun @sijelek_28. Latihannya udah kayak Real Madrid kemarin. Sambung akun @pikachuupin. Menarik menanti perlawanan timnas Indonesia saat dihadapkan tim sekelas Arab Saudi. Skuad asuhan Shin Tae-yong sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Minggu, 1 September 2024 malam waktu Indonesia Barat rencananya pada hari ini. Seluruh pemain abroad skuad Garuda tiba di Arab Saudi. Beberapa pemain yang sudah tiba di Tanah Suci adalah Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, dan banyak lagi. Hasil positif diharapkan dapat disabet timnas Indonesia jika minimal sanggup mencuri angka di Arab Saudi. Dijamin akan menaikkan mental Rafael Struijk dan kawan-kawan saat menjamu Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan Arab Saudi? Setelah menjamu timnas Indonesia, The Green Falcons julukan timnas Arab Saudi akan tandang ke markas Cina pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menurut kalian gimana guys dengan metode latihan yang dilakukan Arab Saudi? Apakah karena saking takutnya bertemu dengan Indonesia sampai bikin latihan metode tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Pengakuan jujur dan penuh haru Tom Haye. Walaupun belum mempunyai klub, Tom Haye siap lakukan ini demi Indonesia. Di tengah tanpa klub, pemain timnas Indonesia Tom Haye buka suara menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia berbicara mengenai kesiapannya membela timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia pada ajang tersebut. Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada 5 September 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 10 September 2024 Tom Haye mengaku siap dengan 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia siap untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Tulis Tom Haye di Instagram story-nya. Tom Haye masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Ia sudah memiliki 3 caps untuk timnas Indonesia. Selain Tom Haye juga sudah mencetak 1 gol untuk Garuda. Saat ini Tom Haye tengah tanpa klub. Belum ada klub yang mengumumkan namanya sebagai pemain baru mereka. Banyak rumor yang mengaitkan Tom Haye dengan sejumlah klub. Oxford United hingga Dinamo Zagreb tertarik ke Tom Haye. Akan tetapi Oxford United yang bermain di kasta kedua Liga Inggris, bursa transfer tutup pada 30 Agustus 2024. Selain itu, rumor Tom Haye dengan Dinamo Zagreb juga berhembus kencang. Kita tunggu saja kabar dari pemain berjulukan The Professor itu. Klub terakhir Tom Haye adalah SC Heerenveen yang bermain di kasta pertama Liga Belanda. Ia bermain untuk SC Heerenveen pada Januari 2022 hingga Juli 2024. Sebagian besar karier Tom Haye dihabiskan di Belanda. Ia juga pernah memperkuat NAC Breda dan ADO Den Haag. Akan tetapi Tom Haye pernah bermain di Italia bersama Lecce pada 2018 hingga 2019. Shin Tae-yong diam-diam sudah menyiapkan solusi terhadap Arab Saudi yang gampang memancing emosi. Seperti apa solusinya? Simak baik-baik. Jelang laga timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, Kamis 5 September, Shin Tae-yong memiliki solusi soal menghadapi negara-negara Timur Tengah yang kerap memancing emosi lawan dalam laga sepak bola. Timnas Indonesia akan mengawali langkah dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi. Bukan sekali ini saja tim Merah Putih bertemu skuad berjuluk Lang Hijau. Kali terakhir duel dua negara terjadi dalam laga kualifikasi Piala Asia pada 10 tahun lalu. Ada ciri khas tersendiri dari kesebelasan Timur Tengah. Selain pendekatan fisik, ada pula upaya memancing emosi lawan. Ada saja tingkah unik pemain-pemain dari kawasan tersebut untuk membuat lawan emosi dengan harapan melakukan pelanggaran dan kemudian mendapat kartu seperti diving atau mengulur waktu. Shin memahami dan memprediksi anak asuhnya bakal kembali berhadapan dengan lawan yang mencoba bermain nakal. Hal-hal seperti itu tidak akan jadi masalah bagi kita. Pemain yang biasa kasar di permainan ya akan seperti itu terus, tidak akan berubah. Sebaliknya, kita harus antisipasi itu dengan baik, mulai dari Coach Shin, pemain, untuk manfaatkan kekasaran para pemain tersebut, ujar Shin soal kebiasaan negara-negara Timur Tengah. Saat ini beberapa pemain timnas Indonesia sudah mulai berkumpul dan berlatih di Jakarta sebelum berangkat ke Arab Saudi. Pemain-pemain yang merumput di luar negeri akan langsung berkumpul di Jeddah. Menghadapi lawan-lawan yang punya pengalaman tampil di Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia yang akan dihadapi dalam dua laga awal, Shin menekankan persiapan sebagai bagian penting.
Memang persiapan harus baik. Apalagi ini pertama kali kita ke round 3, artinya kita harus lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi. Pastinya dari pemain sendiri dia akan melakukan yang terbaik, tutur Shin.